Baik, kita mulai baru sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati penguji utama Dr. Haji Imron Fauzi MPDI, penguji pendamping Bapak Dhani Hermawan kandidat doktor kalau datang ya Nunggu syuting dari Pak Anwar. dan kandidat dokter sesungguhnya Ibu Mega. Apa Mbak Mega? Mega Fariziah Nur Humairah MPD. Serta yang berbahagia Iza Akarina Villa, panggilannya Mbak Iza. Iza gaya alhamdulillah siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul di ruang gugus mutu pengganti ruang sidang S501 karena yang diharapkan keluar dari ruang sidang gugus mutu mahasiswinya atau mahasiswanya menjadi mahasiswa mutu. Ya makanya ruang sidang ini khusus. Untuk mempersingkat waktu, marilah sidang makosa skripsi ini bersama-sama kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yes. Baik, terima kasih. Selanjutnya, sebelum saya memberikan kesempatan kepada saudari Ica atau Iza untuk menyampaikan ringkasan hasil penelitiannya, perlu saya konfirmasi dalam kondisi sehat. Iza, skripsi ini dibuat sendiri. Ada surat keterangan keaslian. Ada di lampiran pertama yang asli materinya ada di meja, ada di juga. Saya berikan kesempatan maksimal 5 menit untuk menyampaikan ringkasan hasil penelitian skripsi saudari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar MPD selaku Ketua Penguji sekaligus Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Imron Fauzi MPDI selaku penguji utama dan Bapak Dhani Hermawan MPD selaku penguji pendamping, serta yang terhormat kepada Ibu Mega Fariziah Nur Humairah MPD selaku sekretaris sidang. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dan kesempatan untuk saya dapat melakukan sidang skripsi saat ini. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi dan informasi saat ini yang membawa revolusi pendidikan, baik dalam proses pembelajaran maupun proses pengelolaannya. Sistem informasi manajemen pendidikan menjadi peran penting dalam bagi kepala madrasah, serta dapat menjadi aset di madrasah jika dikelola dengan baik. Sistem informasi manajemen yang ada di madrasah yakni menggunakan EMIS. EMIS ini merupakan suatu sistem manajemen pendukung yang berfungsi untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu. Menurut keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2022, pengelola EMIS pada Kementerian Agama merupakan tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan data pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan pejabat dan kewenangan. EMIS ini digunakan sebagai salah satu dasar utama dalam pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Sistem ini akan mengatur dan mengelola sesuai dengan apa yang dibutuhkan lembaga pendidikan tersebut. Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien pada penerapan EMIS menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengambilan keputusan di Madrasah Ibtidaiyah dan Hikmah Singgah Lumajang tahun pelajaran 2022-2023. Untuk fokus penelitian yang pertama yaitu
bagaimana penerapan sistem informasi manajemen pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Masin Lumajang tahun 2022-2023. Fokus yang kedua yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dalam pengambilan keputusan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Masin Lumajang tahun pelajaran 2022-2023. Untuk metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dan jenis studi kasus. Untuk lokasi penelitiannya yaitu bertepatan di Desa Purworejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya yakni menggunakan pengumpulan data, pengekspresi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk keharusan datanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian yang peneliti temukan yakni dalam penerapan sistem informasi manajemen pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Masin Lumajang ini melakukan 8 tahap, yakni yang pertama registrasi. Registrasi ini untuk mendaftar akun kepala madrasah yang berfungsi untuk melaksanakan cek data dan persetujuan yang dilakukan oleh operator madrasah. Yang kedua yakni melakukan login. Login emisi ini dilakukan oleh operator madrasah dengan menggunakan email dan password yang telah terdaftar di EMIS. Untuk lembaga yang selanjutnya yaitu melakukan update lembaga, yaitu dengan melakukan cek data profil madrasah, sarana dan prasarana, dan alamat, kemudian mengirim persetujuan kepada kepala madrasah. Selanjutnya yaitu melakukan update siswa lama, dilakukan oleh operator madrasah dengan syarat adanya kata siswa. Selanjutnya melakukan input siswa baru. Input siswa baru ini dilakukan oleh operator madrasah dengan masuk ke EMIS, kemudian masuk ke menu siswa, kemudian daftar siswa. Selanjutnya yakni update PTK, dilakukan oleh operator madrasah dengan menggunakan dengan syarat adanya SK guru, ijazah, dan kakak. Selanjutnya update sarpras. Update sarpras ini dilakukan oleh operator madrasah jika ada tambahan atau kerusakan ruangan. Syaratnya yaitu adanya foto tambahan atau kerusakan ruangan tersebut. Yang terakhir yakni download atau upload BAP, dilakukan oleh operator madrasah dengan mengecek seluruh data yang ada di monitoring, kemudian mengkonfirmasi data di menu konfirmasi. Download dan cetak BAP dilakukan oleh operator madrasah, kemudian meminta tanda tangan kepala madrasah, kemudian diupload kembali ke EMIS. Fokus yang kedua yakni faktor yang mempengaruhi penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dalam proses pengambilan keputusan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Masin Lumajang, yaitu ada 2 faktor, faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung di sini ada terjalinnya kerjasama yang baik antara operator madrasah dan kepala madrasah. Yang kedua, fasilitas yang memadai seperti komputer atau laptop dan jaringan internet. Yang fokus pendukung ini. Faktor pendukung yang terakhir tersedianya buku panduan EMIS. Faktor penghambatnya sering terjadinya error saat menginputkan data di EMIS. Yang selanjutnya data siswa seperti NIK siswa tidak terbaca. Mungkin cukup sekian presentasi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pertama ada beberapa hal mau saya konfirmasi ke Icai, Izel Icai. Tetap Bu Mega dipanggil Icai. Baik, sama Ica ya. Ica selamat dulu ya, sudah menyelesaikan tugas akhir menyusul skripsi ini ya. Dan nanti kita dinyatakan lulus ya. MI Darul Hikmah Senduro itu swasta ya. Ya. Di sana ada tenaga administrasi berapa? Ada 3 yang negeri. Oh, administrasi. Administrasi ya. Negeri itu PNS. 2 yang negeri. Yang khusus menangani ini ada? Ada 1. 1. Siapa namanya?
Ibu Hasanah. perempuan nih. Oke. Soalnya ini apa? Emis itu kan udah lama ya. Kamu tahu ya Emis ya? Tahunya waktu meneliti atau sebelum itu? Sebelumnya kapan? Sebelumnya ya waktu dari dulu. Terus Emis. Iya, sekitar tahun 2000 ya, itu sudah diterapkan Emis itu. Jadi hampir 23 tahun lebih. Panjangannya apa sih Emis itu? Emisnya apa? Education Management Informasi Sistem. Iya, itu bahasa information. Education Management Information System. Sistem informasi manajemen pendidikan atau bahasa Indonesia kan. Tapi ketika menyingkat ini dia bahasa asing, ya. Oke. Berikan contoh, salah satu contoh ya, bahwa Emis itu bisa untuk mengambil decision making, mengambil keputusan yang di MI contohnya. Contohnya yaitu seperti yang dilakukan oleh rapat kurikulum. Di sana Ketika apa? ketika mengambil pembagian jam pelajaran oleh guru-guru tenaga pendidikan itu dari ini kan teman kamu ini ada itu penerapan Emis terhadap pengambilan keputusan yang kamu peroleh di sana seperti apa? di sana kurikulum tersebut membagi awal semester tersebut membagi jam pelajarannya. Misalnya kalau ada yang kurang di Emis kan pastinya kalau kurang itu tidak berwarna merah gitu Pak. Kalau memang dari jamnya harus, kalau di Emis itu harus pas gitu, jam pelajarannya. Jam pelajaran itu apakah merupakan bagian dari data Emis? Iya, dari Bukan sistem madrasah sendiri yang punya. Jam pelajaran. Iya, jam pelajaran madrasah sendiri yang punya, tapi kan madrasah juga mengikuti yang di atas, dari atas juga. Iya, maksud saya apakah di data Emis ini juga mengatur dengan jam pelajaran itu? Gimana? Teman kamu. Jadi kamu harus bisa bedakan mana sistem yang ada di madrasah dengan sistem yang dibangun oleh Emis. Emis kan dari Dirjen Pendis itu turun sampai ke madrasah, termasuk di dalam program ini. Dia nggak mengatur ini jadwal pelajaran. Yang konkret sebetulnya main data siswa. Keterkaitan dengan pengambilan kebijakan apa? Data siswa itu untuk apa kira-kira? Kamu nggak temuan kamu ada nggak? Sudah ada. Judulnya beda-beda. Nggak sinkron. Emis Pak ini bukan analisis. Dia hasilnya Harus ke Emis. judulnya nggak cocok ketemu. Saya akan kasih contoh satu sebetulnya data siswa itu sangat bermanfaat mengambil keputusan ke apa pengajuan anggaran dan bos gitu. Jadi kan cuma penambahan data itu tidak perlu penambahan ini pengambilan keputusan. Makanya tadi orang ini kaitkan dengan apa pengambilan keputusan jadwal nggak ada kaitannya dengan Emis gitu loh. Karena minta contoh konkret yang kamu perlu di sana apa dan ini terkait dengan pengambilan keputusan.
data mahasiswa, data bos itu sangat berperan di dalam pengambilan keputusan. Contohnya nanti di madrasah, apalagi madrasah swasta, menambahkan data konkret siswa, jumlahnya harus dikeluarkan jumlah siswa kali nominal untuk tingkat MI gitu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan diperhatikan pertama soal haji Imran Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak kita, Dr. Muhammad Amar, penguji grafik, pembimbing, Bapak Hermawan Fikri, dan jurnalis, Mbak Selamat Mbak Ica ya, Ica tadi, Ica Karina Tila. Langsung saja. Ini saya baca, dan teman-temannya juga saya cari ya. Saya bilang ini simping, berarti masih saya cari ini seperti informasi ini semua. Di mata saya itu pakai apa saja ya, oke, belum ke panitia ya. Coba sisi informasi manajemen yang ada di madrasah IMI ini apa saja selain ini? Verbal BD, raport, fisika, terus simpatika, ERKAL, ERKAL. Benar, ada itu. Ada yang bisa itu. Bila aplikasi banyak sekali di madrasah, kenapa kok hanya memilih MIS ini yang sudah jadul? MIS ini yang paling jadul, paling lama. Enggak, RKKR, sekarang RK itu untuk pelaporan bosnya. Atau simpatika, ini kan sekarang sertifikasi itu rujuknya ke simpatika bukan ke MIS, ya kan? Nah, kenapa kok hanya memilih MIS? Tahunya MIS? Ya, tahunya itu dia itu sistem informasinya apa bu? Penggunaan MIS gitu. MIS itu berarti kan ya MIS. Wong semua madrasah pasti pakai MIS. Terus uniknya di mana MIS-nya di MI Darul Hikmah ini? Wong semua madrasah pakai MIS. Uniknya di mana coba? Ada jawab kan? Karena semuanya madrasah pakai MIS. Kamu nggak bisa jelaskan kenapa MIS-nya di sini itu kenapa kan gitu. Lalu mungkin menurutmu karena baru tahu ini sudah lama ya. Minimal itu nanti dijabarkan kenapa memilih MIS di sana, bukan MIS yang lain kan itu. Jangan ngomong madrasah yang lain nggak ada MIS, semua madrasah ada MIS itu ya. Kalau memang MIS judulnya sekalian aja penerapan MIS, penerapan Education Management Information System dalam kurung MIS. Sekalian begitu karena kamu di setiap poin menyebut MIS bukan CBD. Jadi gitu. Nanti tawaran ini ACC-nya apa katanya pembimbing. Kalau diganti itu penerapan, ya pakai istilah itu aja dalam kurung MIS. Tuh. Tawaran saya judul itu. Nah, kemudian saya baca tadi itu nyambung dengan pertanyaannya bahwa dalam proses pengambilan keputusan tak cari semuanya nggak ada sedikit pun tentang proses pengambilan keputusan. MI semua kan, fitur MI, penggunaan MI kan begitu sampai terakhir. Pengeputusan nggak ada, ya benar? Nggak ada. Kalau ada mau ngajar tunjukkan, nah memang nggak ada berarti. Terus ngapain di judul muncul dalam proses pengambilan keputusan? Jadi ada dua alternatif saya tawarkan ya, nanti milih yang mana. Judulnya tetap begini, karena di teorimu ada pengambilan keputusan, ada teorinya, di latar belakang ada. Cuma di bab 4 dan bab 5 nggak ada. Jadi nambahin bab 4 bab 5. Tuh, itu alternatif pertama. Alternatif kedua, judulnya diganti penerapan MIS di madrasah. Berarti teorinya pengambilan keputusan semuanya dihapus. Kalau ini berarti
Nah, terserah. Nanti di ACC yang mana ya? Alternatif 1 atau 2. Nah, tapi menurut saya ini namanya MPI itu decision making itu salah satu bagian teori di MPI penting. Ini saran nih, kalau lebih bagus tambahi temuannya. Misalnya emis terkait dengan kesiswaan atau input siswa. Nah, ini nanti untuk keputusan apa? Misalnya dulu, kamu kan paham, teori kan ada proses pengambilan keputusan itu prosesnya seperti apa tahapannya? Tahapan pengambilan keputusan. Pertama apa? Perencanaan. Kok perencanaan? Pengambilan keputusan itu loh. Identifikasi masalah dulu, ya kan ada masalah. 2. Masalahnya ini, sebabnya ini, itu namanya identifikasi masalah. Terus setelah itu apa? Kok perencanaan pelaksanaan pembelajaran lagi. Identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data dan analisis. Nah, ini di situ posisinya. Masalahnya ketemu. Siswa ini harus dibagi sekian kelas sesuai kalau misalnya keragaman ini. Loh, datanya mana? Dia di emis. Nah, itu maksudnya peran emis itu. Datanya di mana? Dia di emis, di analisis di emis. Ya kan? Tahap yang ketiga, pengambilan alternatif keputusan. Dirapatkan dong. Menurut si A gimana? Menurut si A begini, menurut si B gimana? Begini, menurut si C, sampai jadi beberapa keputusan. Kemudian dievaluasi alternatif keputusan. Si A misalnya si A begini, baiknya apa, buruknya apa, si B buruknya apa, dievaluasi. Kemudian ada seleksi atau pemilihan keputusan yang terbaik, yang baik ya. Dari 10 keputusan kita pilih 1 yang mana yang terbaik. Jadi keputusan bersama. Kemudian implementasi keputusan. Nah, proses itu tambahkan nih temuan. Di emis itu kan siswa, guru, warga. Jadi keputusan proses itu jelaskan dulu. Ditambahi dengan identifikasi ini biye, contoh ya pengumpulan data ini biye, contoh ya pengambil itu sampai seterusnya. Gitu ya alternatif. Saran saya yang paling baik itu otomatis penelitian lagi ke sana. Ya biar dulu. Ada ini. Setuju gak pada ini? Nah, aku sini aku nambahnya nih. Kalau saya mending nambah data sebenarnya apa? Karena instrumen itu ada. Instrumennya ada. Kok datanya tidak ada itu? Sayangnya ini kan ada. Oh iya. Ini tuh pedoman wawancaranya ada. Yang itu ini mana? Sampai yang sudah ada. Itu kamu tanyakan. Loh kok kan selama ini Nggak masuk gitu Pak jawabannya. oh itu Kan ada loh berarti. Ada loh namanya berarti. nggak masuk nih. Ya, Wah, nyambung gitu Pak. dia bingung. Pertanyaanmu paling membingungkan. Akhirnya gurunya nggak paham, kepala sekolah nggak paham. Pak, identifikasi masalah yang dilakukan selama ini seperti apa? Masalah-masalah apa yang pernah terjadi di sini? Kalau siswa gimana? Kalau guru diarahkan masalah siswa gimana Pak? Masalah guru gimana Pak? Masalah semua standar itu disebutkan. Ketemu masalah-masalah, kemudian pengumpulan data kan dari emis. Gimana cara ambil data di emis terkait dengan masalah itu? Itu kan pertanyaannya. Iya. Oh belum. Ada. Nah kalau kamu terapkan itu di temuan bagus loh, MPI bagus. Berarti kan banget. sebenarnya datanya ada, tetapi kamu bingung naruhnya. Nah, kalau emis saja, ini betul-betul emis. Kamu jurusannya bukan MPI atau IT. Teknologi teknologi IT itu kamu nyambungnya. Yang penting itu pengambilan keputusannya harusnya. Tambahin berarti ya. Emis itu dasarnya. Kemudian dikit. Hanya menyebutkan situs-situs emis mereka belum ada. Terus di abstrak itu kalau bahasa berantakan itu, terakhir itu berantakan sekali.
percetakannya valid. Para rasional. Bisa tempatnya semua. Nah ini tambah-tambahin latar belakangnya banyak simpatika, RK belum muncul, dimunculkan semua. Kemudian kenapa memilih ini dijelaskan. Kemudian penulisan nama kampus. Nah, definisi istilah ini proses pengambilan keputusan sebutkan di sini. Proses pengambilan keputusan yang dimaksud dalam bidang ini pertama apa? Identifikasi masalah dan seterusnya tadi itu disebutkan. Ya, ini definisi istilah. Gimana teman-teman dong? Nah, di kajian teori halaman 26 tambahin kajian teori tentang aplikasi EMIS. Nggak ada kok. Belum kan ya? Tambahin aplikasi EMIS itu ngambil dari juknisnya EMIS, dari Kemenang itu ada ya. Latar belakang dulu munculnya di mana, penggunaannya apa disebutkan di situ. Nah kita tandain dulu halaman 37 34 ya. Indikator ini harus muncul di temuan 34. Menurut satu identifikasi masalah, dua pengumpulan data, dan sampai terakhir itu harus muncul dan dikaitkan dengan EMIS. EMIS itu munculnya di sini nih, pengumpulan data dan menganalisis data. Jadi tahap 1 dan 2 ini dasarnya EMIS gitu loh intinya. Tahap 3 dan seterusnya itu rata sama. Lagi nih alasan pemilihan judul tambahin. Kenapa EMIS-nya? Keunikan EMIS di sana itu apa? Tambahin nomor 3. Halaman 38. Nah, cuman letak geografisnya sangat cocok, merupakan salah satu madrasah di bawah naungan L5A, ya semuanya begitu loh, dan nggak unik itu, ya. MI di bawah L5A, di mana-mana ya juga begitu untuk namanya 5, ya kan? MI apa madrasah hidayah Ma'arif kan begitu loh, nggak unik itu. Yang unik itu emisnya itu tadi. Kenapa milih emis di sana? Emisnya didesain berbasis kearifan lokal misalnya. Dalam mengikutnya melibatkan masyarakat misalnya. Itu kan uniknya di situ. Nanti dijelaskan detail itu yang paling penting tuh ya. Kemudian terakhir di ini di akhir pembahasan itu sama ya. Tidak ada pengambilan keputusannya. Semuanya itu komentar saya mau awal sampai akhir. Tidak ada pengambilan keputusan, itu yang paling penting masalahnya. Dulu ya. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke Tidak. Baik, kita terima kasih kepada penguji utama menyampaikan banyak hal terkait dengan penyembuhan tulisan saudari Ica. Selanjutnya kepada penguji pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rumadi, Bapak Kapasitas Dr. Haji Muhammad Anwar MPD, Angka I, dan kemudian Bapak Dr. Haji Imron Fauzi MPDI dengan I, dan sekretaris yang selalu saya Ibu Dr. Mega Marizia Nur Humaira MPD. Pada Mbak Ica yang sudah sampai tahap akhir. Sebenarnya awalnya saya agak terkejut ya tadi, cuma saya cek apa saya apa kok ada data pengambilan keputusan, apa saya bimbing instrumennya ada ya, tak cek di bagian ada lengkap, jadi kasih masalah dan ada terus tanyakan ada tidak ada, berarti kan sudah ada, Cuma ada ya. kenapa tidak dimasukkan? Bingung. Nah, posisi tadi sudah dijelaskan Pak Imron, jadi posisinya masalah identifikasi masalah itu, terus mulai dari pengambilan data itu
banyak ya, mulai dari siswa, guru itu data dasar. Ya, memang ini semua semua yang pakai, tapi data rata-rata harusnya kan emisi itu jadi data dasar ya. Jadi, mulai dari dapat BOM atau bos itu dan sama. bukan bantuan operasional madrasah itu bos ya. Nah, dapat bos terus istilahnya problemnya itu misalnya untuk apa, keuangan, untuk guru dan sebagainya, datanya termasuk untuk istilahnya kalau guru itu paling tidaknya data itu menunjang untuk dia bisa jadi calon guru yang di PPG atau tidak. Simpatika kalau Simpatika. Simpatika bukan yang Nah itu simpatika nggak diteliti. Padahal ya mungkin itu yang penting data keuangan, terus misalnya itu sarana prasarana pengecekan data dari Kementerian Pusat kan biasanya untuk mengumpulkan bantuan DAU atau DAK kan berdasarkan data yang ada itu ya, misalnya mengajukan misalnya ke Kemenang atau apa itu kan biasanya dilihat ya kesesuaian antara ini sama survei atau biasanya diambil foto. Nah itu kan juga pengambilan keputusan, misalnya mau SD-nya itu gimana, misalnya misalnya mau gurunya itu dikasih tugas apa, itu kan dari awal datanya. Walaupun ada data aplikasi lain yang sifatnya, tapi data yang kami dapat cuma ini saja sifatnya, tidak ada sebetulnya. Yang penting membedakan apa dari indikasi masalahnya dulu. Setelah itu masalah apa yang bisa dibantu oleh data dari organisasi di sana, alternatif keputusannya apa? Kayaknya sudah ada. Makanya kalau saya bingung, mungkin apa saya kemarin nah ini banyak ya rata-rata dan apa MN ini office kan office. Makanya 2007 sedangkan rata-rata privat di sini 2010. Nah kalau tapi yang tidak mepet-mepet ini ada kan? Nah itu caranya di save dulu aja di PDF sebelum di print ya. Besok mepet semua. Office-nya masih pakai yang 2007. Tidak kebelut. Ketika mulai kena update otomatis. Biasanya itu Microsoft sekarang galak itu harus update terus. Mungkin komputermu offline, jarang online. Nah itu saja sih sebenarnya. Yang lain sebenarnya nanti ada teori. Jadi tidak lagi aja ya saat dari fungsi utama ya karena rata-rata itu sudah bagus. Menurut saya ya sudah lengkap. Tapi kenapa kok datanya itu pada disampaikan pada datanya ada? Berarti kan datanya ada, tidak perlu penelitian kembali. Instrumennya saja. Kalau kamu betul-betul instrumen itu digunakan kan berarti kan sudah ada datanya. Ya nanti di mapping kembali sesuai yang besok kan di mapping kembali datanya apa, termasuk keunikannya kenapa mungkin ini ya salah satunya bisa ya. Mungkin menurut Pak Anwar itu emisi itu aplikasi yang paling luas. Tetapi kok masih digunakan sampai sekarang itu kan sudah itu kenapa? Padahal katanya sudah ada simpatika. Kenapa tidak pakai simpatika saja? Saya tahu simpatika itu programmernya Australia karena dulu sebelum Dapodik itu sekolah itu ada yang namanya sekolah apa yang negeri itu kan apa diganti simpatika cuma menunya sama. di Nah itu
sebelum Japodik itu. Tapi sekarang main Bitboot itu pakainya cuma Japodik saja, tidak pakai yang lain. Kelihatan ini kok. Saya sama Kak itu mantan operator. Dia paham gitu. Nah kalau yang mix itu memang, nah yang kemenak ini kenapa pakainya double gitu misalnya. Yang ketika rapat di dulu kemenak kota saya itu tak sampaikan. Jawabannya cuma ya ini kita mengacu kebijakan dari atas saja gitu. Padahal kalau emis itu diintegrasikan dengan data di Jabodetabek ya sama. Data misalnya kayak kalau nggak di madrasah ya guru PAI yang di SD itu kan datanya masuk enggak? Siaga, kalau dari SD siaga. Tetapi jasa dulu masih emis, double-nya saya emis. Sama simpatika juga soalnya. Jadi itu problemnya, tapi tidak tahu belum ada keputusan dari menteri. Ya gitu saja. Jadi jalannya sudah ada, tinggal namun tadi ya temuannya di mapping kembali terus ditemukan. Saya khawatirnya mepet-mepet itu hasil apa untuk lolos penyidik. Ternyata tak baca udah apa kalimatnya bener tapi mepet gitu. Makanya itu berarti saya berani bilang ini paling salah office-nya. Itu saja sih ya. Semoga hasil sidang hari ini bisa membedakan Ica dan ya keluarganya nanti ya bisa tahu kalau tunangannya jadi ya Tergantung publik. jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita sidang Ibu Mega dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Sidang, penguji utama dan juga penguji pendamping, juga Mbak Iza Karinafillah ya. Saya panggilnya Mbak Iza ya, lebih enak. Mbak Iza, saya nggak akan bertanya apapun terkait konten dan tidak akan memberikan suggestion terkait konten juga karena beliau sudah pakar di bidangnya. Saya hanya memberikan suggestion sesuai dengan karya saya di bidang bahasa ya. Banyak sekali yang saya lihat kesalahan gramatikan, mechanical things-nya yang harusnya huruf kecil jadi huruf besar semua. Entah itu atas dasar apa saya tidak tahu. Tapi kalau atas dasar Microsoft Word-nya kayaknya tidak, karena biasanya Microsoft Word itu akan otomatis mengganti. Kalau Microsoft-nya latest update ya yang terakhir. Kemudian saya sarankan untuk mengecek ulang penulisan kalimat supaya lebih efektif. Ini yang saya baca tidak ada subjeknya, tiba-tiba langsung predikat. Mbak bisa lihat di abstrak di paragraf 1, 2, 3, 4. Tiba-tiba langsung menggunakan teknik pengumpulan data. Saya tidak menemukan di mana subjeknya, siapa yang menggunakan itu. Ya, ada masih banyak kalimat yang menurut saya memang belum efektif. Jadi coba dicek lagi sambil menjabarkan data lagi, juga latihan menulis. Karena ini bukan menulis informal, tidak menulis surat ketunangan, pacar, atau bahkan tidak menulis chat ya ini ya. Kalau chat terserah Mbak Iza mau seperti apa, sama saling mengerti. Tapi dalam kaitan proses penulisan ilmiah itu dinamakan independen. Jadi kita tidak bisa memformula kepada pembaca apa maksud dari tulisan kita, kecuali kita memberikan tulisan kita itu, menjadikan tulisan kita sejelas-jelasnya supaya tidak ada ambigu, supaya tidak ada pertanyaan, dan reader atau pembaca bisa memahami apa yang kita tulis. Itu saja ya, saya saran dari saya. Oke, cukup Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu telah memberikan tambahan ya yang menjadi catatan. Selanjutnya penetapan kelulusan saudari Iza Afkarina Villa ya, dan juga dari saudara
Kayaknya bersamaan dan kayaknya mulai Baik, memperhatikan rekapitulasi hasil pemilihan para pengisi, maka saudari Ifka Izan Afkarina Villa Nimpe 2009 3005 dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Dengan dinyatakan lulus, maka perbaikan ini yang saran penguji utama tadi, jadi sebetulnya di misi-misi instrumen sudah dicatatkan tapi datanya tidak jelas, ini mohon untuk diperoleh data yang sejelas-jelasnya sehingga judul dengan pendekatan manajemen pendidikan Islam betul-betul bisa mewarnai. Maksimal 2 hari sudah dalam bentuk hard copy dan soft copy. Sudah tanda pendidikan siap. Kalau sudah siap, jadi teruskan. Siap ya. Baik, kalau menyatakan siap dengan beberapa tambahan tadi, durasi 20 hari, dan saudari mensodakokan, ini alat bulan puasa. Kalau bulan biasa ini 1 buku, karena sodako ini kan dilipat dari kanan meskipun Ramadan tidak hanya 1 buku, tidak ya. Sesuai dengan kemampuan bisa kan. Jadi kalau saudara nanti kita tutup sidang ini dengan usaha Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.